لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan episode terbaru podcast KBRI Riyadh, Ahlan KBRI Riyadh. Episode kali ini kita akan membahas tentang visa haji. Sudah hadir bersama saya pada hari ini bapak-bapak dari jauh. Yang satu adalah Pak Subhan Khalid, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri dari Jakarta, dan Pak Dr. Nasrullah Jassam, Konsul Haji dari KJRI Jeddah. Apa kabar bapak-bapak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Jakarta, dari Jeddah untuk podcast di KBRI Riyadh ini. Kita bicara tentang haji, Pak. Pekerjaan yang sehari-hari Pak Nasrullah dan Pak Subhan kerjakan. Tapi sebelumnya saya minta izin perkenalan dulu, Pak, tentang Pak Subhan itu jabatan seperti apa, Pak Nasrullah bagaimana gitu. Silakan Pak Dir dulu, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore yang sejuk ini saya bisa silaturahim ya, berkunjung ke negara kedua kita, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh. Ya. Di sela-sela kunjungan tugas kami menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi di Jeddah, Mekah, dan juga di Madinah. Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri ini nomenklaturnya terasa umum, tetapi sesungguhnya khusus saja. Luar negerinya haji itu hanya di Arab Saudi. Betul, Pak. Nggak di tempat lain, Pak, ya? Di tempat lain. Dan haji itu harus di luar negeri, kan, Pak? Harus di luar negeri. Nggak mungkin haji ada dalam negeri, Pak, ya? Dalam negeri. Nah, sampai hari ini banyak sekali warga kita, WNI kita di luar negeri yang menanyakan kepada kami, gitu, Pak, kami ini tinggal di Korea, kami ini tinggal di Jepang, kami ini tinggal di Amerika. Bapak kan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, berarti bisa dong ngurusi kami. Salah, Pak, ya? Nah, bukan sampai ini berarti harus ada penjelasan. Iya. Biar bisa ke Korea juga, biar bisa ke Korea juga. Nah, sehingga kami harus beberapa kali, mungkin sampai hari ini harus menjelaskan asbabul wurud kenapa menggunakan nomenklatur luar negeri. Iya. Saya masih ingat dengan pembahasan tentang nomenklatur jabatan ini, bahwa kita masih ingat di tahun 1975 itu ada pesawat kita yang la qadarullah kecelakaan di Kolombo. Lalu kemudian beberapa jemaah yang di atas pesawat itu harus diturunkan karena harus dirawat ya di negara ketiga. Waktu itu di Sri Lanka, Pak. Di Sri Lanka, Ya. ada yang kemudian di Emirat, ada yang kemudian di Yaman, dan seterusnya dan seterusnya lah gitu ya. Kalau menggunakan nomenklatur Arab Saudi berarti hanya terbatas di negara Saudi saja. Ya. Dengan nomenklatur luar negeri itu harapannya apabila ini kan sebagai apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan di luar negara Arab Saudi dan di luar Indonesia, maka dengan nomenklatur itu bisa diproses lah, diurus. Tetapi alhamdulillah ketika saya jadi direktur luar negeri nggak ada kejadian itu. Ya, jangan sampai, Pak, jangan sampai. Jadi ya paspor saya, visa saya hanya Saudi meskipun luar negeri. Baik. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Subhan. Kemudian Pak Konsul Haji. Ya. Gimana, Pak? Ya, kalau saya sudah 1,5 tahun di Jeddah di Arab Saudi, yang tugas sehari-harinya adalah melakukan persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi di bawah komando Pak Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri.
di haji meskipun setahun sekali dan hanya 3 bulan, tapi persiapannya itu dilakukan setelah haji selesai. Jadi, begitu selesai haji, persiapan untuk persiapan tahun berikutnya. nyaris tidak ada jeda sama sekali. Apalagi sekarang umroh itu dibuka sepanjang tahun. Jadi kalau dulu misalnya orang umroh itu di cut off bulan Ramadan, Syawal tidak ada umroh, sekarang Syawal masih banyak jamaah umroh. Dan pertengahan Muharram, bahkan awal Muharram sudah ada jamaah umroh. Jadi jamaah haji belum pulang, jamaah umroh sudah datang. Zulhijjah enggak Pak ya? Zulhijjah enggak? Zulhijjah enggak. Ya. Jadi tapi biasanya kan kita tanggal 1 Dzulqa'dah sudah ada jamaah haji. Di saat jamaah haji sudah tiba di Arab Saudi, jamaah umroh itu masih ada. Oke. Nah, ketika jamaah haji belum pulang semua, itu jamaah umroh sudah datang. Jadi pekerjaan yang nyaris atau bahkan memang sepanjang tahun, baik itu untuk hajinya maupun untuk umroh. Oke. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Kemudian kita ngobrol tentang visa haji ini Pak. Ini sebagai orang awam, banyak yang beredar istilahnya itu ada visa haji reguler, ada visa haji khusus, kemudian ada visa haji furoda. Itu bedanya apa sebetulnya Pak, 3 itu Pak? Jadi secara bilateral ya, pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi berdasarkan kesepakatan sidang OKI tahun 1987 di Amman, itu bahwa setiap negara muslim itu diberikan kuota 1/1000, 1/mil ya, untuk penduduk muslim. Nah, sehingga Indonesia itu mendapatkan kuota itu tahun ini, itu kuota dasarnya itu 221.000. 221.000. Nah, dasarnya adalah hasil sensus tahun 2010 yang sudah dilegalisasi oleh PBB. Nah, yang 2020 tidak ada sensus, itu kita coba minta penguatan dokumen dari BPS, ternyata memang belum ada legalisasi dari PBB, sehingga kita untuk mengajukan itu takdil ya, takdil itu penyesuaian kuota sesuai dengan hasil sensus terakhir, karena Saudi mendasarkannya pada legalisasi PBB, sehingga kita masih mengacu pada 2010 gitu ya, jadi 221.000. Kemarin kunjungan Presiden Jokowi kabarnya ada penambahan kuota lagi Pak ya? Nah, itu di luar dari kuota dasar lah. Oke. Nah, jadi dengan tambahan kuota dari hasil pertemuan Presiden dengan Prince Muhammad bin Salman ya. Putra mahkota dari Muhammad bin Salman itu alhamdulillah mendapatkan tambahan kuota 20.000, sehingga total kuota di tahun ini 241.000. 241.000. Nah, kuota itu lalu kemudian dituangkan di dalam MOU yang akan ditandatangani pada tanggal 8 Januari yang akan datang di Muktamar Haji yang akan diselenggarakan di Jeddah. Itu setiap tahun selalu diperbaharui MOU-nya Pak ya? Setiap tahun diperbaharui. Nah, berdasarkan kuota itu lalu kemudian Arab Saudi akan menerbitkan visa haji sebanyak kuota itu. Nah, sesuai dengan Undang-Undang 8 tahun 2019 bahwa kuota yang diterima oleh Indonesia itu akan dibagi menjadi 2. 92% itu untuk jamaah haji reguler dan 8% itu untuk jamaah haji khusus. Nah, jadi visa haji khusus itu sesungguhnya tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah visa haji diselenggarakan secara reguler dan diselenggarakan secara khusus. Oke. Nah, jadi kalau N++ itu haji, visanya tetap visa haji. Visanya tetap haji reguler. Bukan visa haji. Visa haji saja. Nah, Oke. Jadi haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah. Haji khusus sebanyak 8% itu dikelola oleh perusahaan travel haji. Oke, siapa Pak? 8% itu yang bisa mengakses? Semua, siapa saja. Oh gitu. Siapa saja boleh. Jadi seluruhnya untuk kuota resmi baik reguler maupun haji khusus itu mendaftarkannya melalui SISKOHAR, Sistem Informasi Haji Terpadu. Nah, itu untuk 8% itu haji khusus, kamarnya kamar haji khusus. Oke. Itu yang disebut dengan ONH plus itu Pak? ONH plus. Oke. Nah, untuk haji reguler itu hari ini
ini rata-rata nasional itu antrian sekitar 27 tahun. Rata-rata nasional. Rata-rata Yang nasional. paling panjang di mana Pak? Paling pendek itu ada di Maluku ya, di Maluku itu 15 tahun, salah satu kabupaten di Ya. Maluku 15 tahun. Kemudian yang paling panjang itu di Kabupaten Bantaeng itu 46 tahun. 46 tahun. 46 Jadi tahun. begitu lahir harus daftar haji Pak ya? Oh, nggak boleh. Nggak boleh? Ada batasannya Pak. Oh, Minimal 12 tahun. Oh minimal 12 tahun. 12 tahun dan keberangkatan minimal 18 tahun. tahun. Oh oke. Ya jadi tetap ada, nggak bisa bayi langsung daftar Bayi haji. langsung nggak bisa, kalau di Indonesia undang-undangnya masih begitu. Oh begitu. Ya. Nah, lalu kemudian untuk haji khusus itu pendaftarnya juga lewat Siskohat. Nah, tetapi kemudian dia akan memilih dengan syarikah mana, dengan travel mana dia berangkat. Oke. Nah, haji khusus ini sampai hari ini tuh antriannya sudah antara 5 sampai 7 tahun. Oh oke. Jadi kalau haji reguler 27 tahun, haji khusus pun juga antri sampai 7 tahun akhirnya. Kalau furoda tadi gimana tuh Pak? Nah, furoda itu atau mujamalah ya yang biasa Ya. dikenal itu di luar dari kuota itu. Di luar dari kuota, yang tadi 241.000. Itu yang nanti akan ditandatangani MOU-nya antara Indonesia dengan Arab Saudi. Sehingga kalau ada visa di luar itu adalah di luar skema bilateral negara Indonesia dengan Arab Saudi. Oke. Nah itu biasanya Arab Saudi mengeluarkan visa itu untuk ya dia punya pertimbangan khusus ya. Tapi di lapangannya memang karena ada orang yang bisa berangkat melalui itu, nah banyak pihak-pihak kemudian yang mencoba untuk menawarkan itu Dijual belikan kepada publik. Dan hari ini meskipun banyak orang yang jualan, barangnya belum ada. Gimana tuh Pak? Kok jualan tapi barangnya belum ada? Dia jual apa? Jual aja, jual siapa yang mau berangkat haji lewat saya Ya. tanpa antri. Gitu kan. Kalau dia udah dapat orang, baru dia cari-cari Oh baru cari barangnya. barangnya. Jadi dia belum punya itu barangnya. Hari ini belum ada orang yang punya itu, tapi yang jual sudah banyak. Oh iya betul Pak. Ya kan? Website itu Iya. sudah banyak Iya. tuh. Haji tanpa antri dan macam-macam itu gitu. Ya di TikTok itu marak sekali. Apalagi yang TikToknya yang jualan orang tinggal di sini di Saudi. Nah, Jadi dulu- seolah-olah terpercaya Iya. gitu. Dulu ini Pak Nas ini pernah jadi kasubdit dokumen. Ya. Kasubdit dokumen itu salah satu tusinya adalah memastikan seluruh visa itu sudah diterbitkan. Termasuk ada namanya visa batal ganti. Batal ganti. Nah, jadi kalau orang sudah divisa, orangnya meninggal, itu harus diajukan pembatalan untuk digantikan jamaah lain yang akan menggantikannya. Namanya visa batal ganti. Oh oke. Nah, itu dulu selalu dikasih time limit itu tanggal 5 bukan tanggal 5, tanggal 5 ya. Tanggal 5 Dzulhijjah. Berarti masih ada waktu 5 sampai tanggal 7. Iya. Ya kan? Nah, jeda ini kalau kita sudah time limit kan berarti kalau batal nggak bisa diganti. Iya. Nah, tapi ternyata di hari-hari itu masih terbit visa, tapi sudah di luar dari Bisa visa haji itu. Oke. Dia sudah tahu bahwa ini nanti yang tidak digunakan sekian gitu ya. Jadi ada slot yang bisa dimanfaatkan di luar dari time limit yang sudah kita lakukan. Tapi itu kewenangannya bukan kewenangan oleh bukan kita, pemerintah bukan Indonesia kita, Pak ya. Karena kita secara sistem kami sudah bisa tidak melakukan batal gantinya. Oke. Gantiannya. Kemudian ada juga yang undangan itu Pak. Yang misalnya kita tahu tokoh-tokoh politik, tokoh agama itu diundang oleh pihak kerajaan gitu ya. Ya. Nah itu termasuk furoda juga itu artinya Pak, mujamalah juga. Ya nomenklatur yang biasa kita dengar itu sebenarnya mujamalah. Furoda itu kan tidak dikenal sebenarnya, hanya kemudian orang menggunakan kalimat itu bahwa itu ada haji di luar yang diatur oleh pemerintah. Itu furoda itu dikata fardun. Ya, sendiri-sendiri gitu ya, gitu. mandiri itu. Nah, kalau yang undangan itu sebenarnya dari zaman dulu sudah banyak. Artinya pemerintah Arab Saudi memberikan penghargaan kepada negara-negara tertentu, negara sahabat sebagai bentuk apresiasi terhadap persahabatannya itu dengan mengundang tokoh-tokohnya untuk berhaji. Ada tokoh agama. Tokoh agama itu biasanya bisa melalui beberapa salurannya, bisa melalui saluran atas agamanya, lalu kemudian didistribusikan bisa melalui Kementerian Agama, bisa melalui ormas, bisa melalui langsung ke pondok pesantren dan lain sebagainya. Dan itu dalam sejarahnya mereka selalu di cover, dibiayai full oleh pemerintah Arab Saudi. Oke. Sejak dari proses penerbitan dokumennya, visanya, tiketnya, akomodasi konsumsi sampai kembali ke tanah air.
Ya. Nah, dalam perkembangannya memang ini menjadi hiruk pikuk karena selain dari yang dibiayai full oleh pemerintah Arab Saudi, itu ada juga orang yang menggunakan visa itu tetapi dengan cara membeli. Nah, kalau ada yang membeli berarti ada yang jual. Betul. Tapi kita tidak pernah tahu siapa yang menjual itu, siapa pedagangnya kita nggak pernah tahu. Di email KBRI itu Pak, sering terima, ini Pak Nas pasti lebih banyak lagi. Ada orang yang kirim email, saya ingin dong dapat undangan haji. Gitu. Gimana caranya biar diundang? Gitu. Pernah gitu terima email gitu nggak Pak? Di medsos, di email tuh sering. Jadi karena melihat ada tokoh-tokoh Indonesia itu diundang, kemudian dari pihak yayasan A, yayasan B atau perorangan atau mungkin orang di Indonesia itu karena merasa lama antrinya, jadi minta diundang. Itu gimana sih Pak sebetulnya Pak? Ya. Panas, Pak? Pertama bahwa yang kita organizer itu jamaah yang atas dasar MOU antara Menteri Agama dengan Menteri Haji Arab Saudi. Di luar itu tentu kita tidak punya akses ya. Jadi siapa yang mengundang, siapa yang diundang, berapa jumlahnya kita di Kementerian Agama, bahkan di Kementerian Haji Arab Saudi pun tidak tahu. Ya. Itu yang kedua. Tapi bahwa ini faktanya ada. Oleh karena itu pemerintah harus hadir melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Ya. Jadi orang yang punya visa haji di luar yang 221.000 itu ya bisa berangkat tapi dengan travel atau agent yang berizin. Supaya apa? Supaya yang bersangkutan itu aman perjalanannya. Ada kepastian akomodasinya, transportasinya, cateringnya dan lain sebagainya. Supaya tidak terlantar di Arab Saudi. Karena setiap tahun mungkin Mas Sidki juga tahulah usaha-usaha orang untuk ke tanah suci ini dari berbagai macam cara. Dan selalu saja ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan hal ini untuk kepentingan pribadi. Dan ternyata saya baca-baca bahwa pola-pola seperti ini Pak Direktur sudah ada sejak tahun 50-an, zaman Belanda. Jadi dulu ada yang namanya Hercules bersaudara. Itu apa itu Pak? Mereka orang turunan Belanda yang mengelola perjalanan haji tapi banyak nipu-nipunya. Oh gitu, ya, sudah ada ya? Sudah ada. Orang Belanda? Orang Belanda. Jadi memang syaratnya bersambung. Luar biasa. Jadi inspirasi itu. Baca, coba cek di YouTube itu film dokumenter tentang haji. Hercules bersaudara itu bagaimana dia polanya menipu jamaah haji. Bahkan dulu ada jamaah haji itu belum sampai Arab Saudi, baru sampai Singapura, tidak kehabisan ongkos, kemudian diberikan syahadah, diberikan sertifikat haji. Ya, jadi dia bayar dengan sejumlah uang berapa gulden lah waktu itu. Kemudian terbit sertifikat haji, pulang aja dari Singapura itu. Pakai nama haji. Pakai nama haji, ya, ada sertifikatnya. Jadi cuman modusnya aja yang berbeda dari tahun ke tahun. Jadi itu banyak sekali yang memanfaatkan situasinya. Saran kita tentu tadi pertama bahwa referensi yang paling kredibel itu Kementerian Agama. Jadi ada website tertentu, ada website tertentu dan kita bisa jelaskan lah ya. Apa websitenya Pak? Kemenat.go.id, kemudian di situ ada informasi haji. Kemudian di situ ada juga yang di JPH khusus tuh, jelaskan tentang berbagai macam informasi haji. Jadi dan karakteristik orang kita Pak Sidki, jadi orang haji itu dalam tanda petik itu yang paling gampang diarahkan lah ya. Karena ini ibadah, jadi kalau orang ibu itu ya nggak usah hitung-hitungan. Kalau bapak ibu mau ibadah ya berapapun nggak usah disayang-sayang gitu kan. Apalagi ada larangan ya, ada jidal Pak ya. Jadi situasi itu dimanfaatkan betul gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi soal bisa tadi jelas sekali bahwa kita concern di yang 221.000 plus tahun yang 20. Dan itu jelas di sistemnya muncul. Kemudian tadi Pak Direktur sudah mengatakan bahwa itu dikerjakan di subdit dokumen. Ya, sekarang visa itu tidak perlu kedutaan, cukup scan paspor, dikirim ke Jakarta, scannya, kemudian kita request ke dalam sistem Mohaj sampai dengan Mova, kita paketkan dan sampai keluar visa. Jadi clear kalau itu. Di luar itu tadi yang visa haji ya kita sarankan untuk sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 berangkat dengan agent yang resmi, berizin. Di luar itu yang visa lain tentu ya bukan visa haji. Dan tentu kita tidak jamin keamanan. Ya. Tapi faktanya Pak,
kita tidak bisa menutup mata juga bahwa banyak juga saudara-saudara kita warga negara Indonesia dari Indonesia itu berangkat haji dengan haji atau apapun visa furoda gitu Pak ya. Bahkan membeli dengan angkanya pun fantastis. Sampai ratusan juta. Itu sebetulnya bagaimana Pak? Memang ada yang memperjualbelikan kemudian sampai tahun 2022 tadi Bapak cerita tidak ada yang keluar Pak ya visanya. Itu bagaimana Pak menurut Bapak Pak? Ya, ini tentu menjadi kewenangan penuh dari negara tujuan ya, pemerintah Arab Saudi lah. Gitu ya. Jadi lamanya masa tunggu ini tentu membuat juga was-was bagi para calon jamaah. Tradisi Indonesia sampai dengan hari ini orang mempersiapkan diri untuk berhaji itu setelah urusannya selesai. Anaknya sudah mentas semua, sudah pada nikah, dan dia sudah pensiun. Nah, sekarang kalau usia 60 tahun baru mendaftar, sehingga 27 tahun yang akan datang dia baru berangkat kan sudah 87 tahun. Artinya dari sisi angka usia itu kan sudah kemudian menjadi was-was, apakah saya bisa berangkat. Nah, ketika kemudian ada tawaran bahwa ini tanpa antri, tentu ini menjadi satu angin baik bagi mereka kan, gitu kan, menjadi tertarik lah. Gitu. Sehingga sekarang ini banyak sekali orang yang tergiur untuk membatalkan pendaftaran hajinya, kemudian berangkat umroh karena itu kan, atau bahkan kemudian dialihkan untuk membeli paket-paket yang tanpa antri itu. Nah, ini tentu juga menjadi concern bagi kami untuk melakukan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat. Jangan sampai kemudian masyarakat itu mengambil keputusan karena ketidaktahuan. Nah, jadi ini juga penting. Jadi bahwa di luar dari kuota yang secara resmi ditandatangani oleh pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah Inggris ya, memang ada gelombang perjalanan orang yang datang ke Arab Saudi menggunakan visa di luar visa haji. Di luar visa haji itu ada banyak berarti? Ada banyak kan, itu kita temukan memang ada banyak yang menggunakan visa kunjungan. Ziarah Pak ya? Ziarah. Kunjungan ini kan ada beberapa kriteria gitu. Ada ziarah aili, ada ziarah ini macam-macam itu. Bahkan kalau ada momen-momen tertentu di Arab Saudi ini kan bisa apply visa juga kan, mau nonton Metallica di Riyadh kan. Setelah masuk ke Arab Saudi kan dia bisa kemana-mana juga gitu. Nah, itu kan. Kemudian ada juga visa kerja. Jadi meskipun pemerintah Arab Saudi telah membatasi bahwa pada musim-musim haji yang boleh mendarat di Jeddah dan juga di Madinah itu hanya mereka yang memegang atau memiliki visa haji. Ya. Tetapi faktanya bahwa kita dapati di area perhajian baik di Mekah maupun juga di Masyair al-Muqaddasah itu banyak jemaah-jemaah yang bukan pemegang visa haji dan itu sampai ke sana. Nah ini tentu dengan keterbatasan wilayah, space yang tersedia secara syar'i di Masyair al-Muqaddasah ini menjadi hiruk-pikuk tersendiri, kepadatan tersendiri dan seterusnya. Nah, selama di Makkah dan Madinah sih karena sifatnya masih sirkulatif ya, orang datang pergi dan tidak diharuskan di waktu yang sama, masih memungkinkan untuk ada pergerakan-pergerakan yang bisa bergantian. Tapi ketika kemudian di waktu yang sama, di tempat yang sama harus berada di wilayah sana, di Arafah, di Musdalifah dan juga di Mina, di sana kemudian akan terjadi kelebihan muatan. Kalau dalam MOU kita itu satu maktab itu jumlah jamaahnya antara 2.800 sampai 3.000, ini bisa kita dapati lebih dari 3.000. Siapa di atas 3.000 itu kami tidak pernah tahu, tetapi ada orangnya. Tapi di luar dari konteks MOU kita. Kalau banyak juga nih Pak cerita Haji Furoda gagal berangkat gitu Pak. Padahal bahkan sudah sampai dia kumpul di Jakarta, ada yang bahkan sudah di bandara Pak untuk menunggu berangkat, tapi tidak berangkat juga itu. Itu kenapa Pak? Saya tahu ini bukan bagian dari haji reguler tunus agama, tapi mungkin bapak-bapak kan pasti lebih banyak tahu tentang itu Pak. Ya, banyak faktor Pak ya. Tadi pemilihan alien yang kredibel. Ya. Jadi kalau di umroh itu ada istilah 5 pasti ya. Saya kira di haji kurang lebih sama. Pasti visanya, pasti tiketnya, pasti akomodasinya,
Jadi bahkan saya melihat bahwa pemerintah Arab Saudi juga sudah berusaha untuk memproteksi ya dalam konteks ini dan meningkatkan layanan haji. Misalnya sejak 2015 itu kan sudah ada e-hajj. Ya. Bersamaan dengan diluncurkannya visi 2030. Jadi jamaah itu baru bisa mendapatkan visa kalau sudah ada kepastian hotel Mekah, Madinah dan Masyhir, Masyhir. Artinya kan ini luar biasa pemerintah Arab Saudi ini ingin bahwa jamaah haji itu punya kepastian layanan di Arab Saudi ini. Kemudian bahwa ada beberapa pihak yang memanfaatkan celah-celah ini ya memang kita tidak bisa menutup mata. Oleh karena itu kita selalu menyampaikan kepada para calon jamaah haji ya, atau orang-orang yang ingin melakukan ibadah haji secara instan itu, pertama ya dari sisi kos saja sudah berbeda. Mahal sekali. Sangat-sangat mahal. Baru visa itu Pak, ratusan juta itu. Karena nanti yang lain-lain itu bisa lagi. Dan itu bukan hanya Pak Dir, bukan hanya di Indonesia, bahkan di Jeddah pun kemarin kami mendapatkan semacam selebaran. Ini yang diperuntukkan untuk orang mukimin, bukan untuk orang Indonesia. Jadi bagi mukimin yang ingin berhaji, silakan melapor ke kami akan urus tasrihnya dan seterusnya. Tapi yang dicantumkan dalam selebaran itu adalah logo Kementerian Agama dan JPH. Jadi saya tadi baik telepon, Pak berapa Pak katanya? Dan itu direktur layanan luar negeri. Karena luar negeri. Ini luar biasa Pak. Jadi bukan hanya di Indonesia. Ternyata animo mukimin yang mereka kan tidak semua mudah untuk akses ke haji. Padahal mukimin Pak ya? Ya, tapi kan mukimin itu ya daerahnya bukan hanya Jeddah ya, misalnya Qasim, Riyadh dan seterusnya. Jadi mereka bikin selebaran ya di TikTok dan sebagainya bahwa kami bisa mengurus Anda untuk berangkat haji, tasrihnya. Tapi logo yang dicantumkan itu logo Kementerian Agama dan JPH. Jadi yang di sini pun dimanfaatkan betul gitu animo masyarakat Indonesia yang dari Arab Saudi untuk berangkat haji. Tapi ini penting Pak sebentar. Jadi itu bukan dari kantor urusan haji atau PHU Pak. Jadi perlu dan tidak mungkin. Tidak mungkin karena saya di KUH itu lurusnya ke Dirjen PHU. Ya. Jadi kita hanya mengurusi jamaah reguler yang tahapannya jelas dari mulai pengumuman, kemudian pelunasan dan seterusnya. Itu aja udah pusing Pak ya? Sangat-sangat pusing. Ngurusin yang lain gitu. Jadi itu mungkin sekalian saya klarifikasi juga bahwa tidak pernah kantor urusan haji mengakomodir atau mengorganisir seperti yang saya sampaikan tadi. Bahwa kami hanya concern mengurus jamaah haji reguler dari Kementerian Agama. Oke. Pak Anas, ini menarik nih Pak Dir bicara tentang haji ini. Ini banyak penonton podcast kita juga yang sudah request tentang topik haji ini. Jadi beruntung sekali kedatangan Pak Dir, Pak Anas ini ke Riyadh. Kemudian ini banyak juga beredar isu Pak di Riyadh khususnya yang kami dengar bahwa bisa haji menggunakan visa ziarah syakhsiyah atau visa ziarah lah biasa dikenalnya itu. Untuk kunjungan pribadi, dia datang menggunakan visa ziarah tapi kemudian bisa untuk umroh. Bahkan haji. Kalau haji Pak, kalau umroh mungkin bisa ya. Itu mudah, tapi visa ziarah dipakai untuk haji. Itu bagaimana Pak? Mungkin Pak Nas juga pasti dengar kan di Jeddah. Izin Pak Direktur. Jadi kalau kita lihat di jalan-jalan sekarang di Arab Saudi ini, terutama di Jeddah, Mekah, Madinah ke Mekah itu ada banyak baliho bertuliskan la hajja bila tasrih. Tidak boleh haji kecuali memiliki tasrih. Ya. Dan menjelang haji biasanya nanti banyak sekali itu takmin, pengumuman bahwa yang haji tanpa tasrih itu akan ada konsekuensi hukumnya lah. Bahkan kalau dia tertangkap misalnya di basma, di tarhil, itu bisa 10 tahun dia tidak dibenet untuk tidak bisa masuk Arab Saudi lagi. Deportasi deportasi. Kemudian bukan hanya itu, dia dicekal selama 10 tahun. Untuk umroh bisa nggak Pak? Nggak bisa masuk ke sana. Nggak bisa juga. Nggak bisa, termasuk untuk umroh nggak bisa. Jadi untuk apapun nggak bisa. Jadi memang kemudahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi sekarang ini itu lebih banyak ke umroh. Misalnya visa ziarah bisa untuk umroh. Orang umroh pun sekarang tidak terbatas di Mekah, Madinah, dan Jeddah. Dia bisa ke Riyadh, bisa ke Alula, bisa ke Qasim dan sebagainya. Tapi kalau untuk haji bukan hanya untuk non Saudi, bahkan orang Saudi pun itu ada ketentuan seperti itu. Jadi saya kira jelas sekali
bahwa pemerintah Arab Saudi sangat ketat sekali memberlakukan bahwa haji itu ya harus dengan visa haji. Ya. Kalau di konteksnya di Arab Saudi ini ya harus dengan tasrik. Bahkan para pekerja ya petugas haji pun mereka mendapatkan kartu yang tulisannya itu ghairu musarrah bil haji. Tidak bisa digunakan untuk haji. Jadi mereka bisa masuk Arafah, bisa masuk Muzdalifah dan Mina, tetapi sebagai petugas. Ya, jelas sekali di sini. Ya. Dan tidak berihram ya. Artinya memang dikhususkan untuk membantu jamaah haji. Jadi sampai segitu pemerintah Arab Saudi mengatur agar haji itu nyaman, jamaah haji juga tidak mudah ditipu dan lain sebagainya. Oke, berarti itu bisa dipastikan visa ziarah itu ketika digunakan untuk haji itu mungkin itu melanggar aturan Pak ya? Itu tabar mukhalafah, jadi dianggap sebagai pelanggaran dan serius pelanggaran. Iya, betul. Oke, terus kemudian ketika misalnya banyak jamaah haji kita atau mungkin calon jamaah haji itu punya banyak cara Pak untuk masuk ke Arab Saudi. Tadi Pak Panas bilang usahanya luar biasa untuk masuk ke sini. Nah, tapi pasti ada banyak cerita tentang penipuan. Nah, ketika ini penipuan ini apa yang harusnya dilakukan Pak untuk oleh calon jamaah ini Pak ya? Atau saya nggak tahu istilahnya calon jamaah atau orang warga Indonesia gitu. Berhaji lah. Ya, sudah ditipu. Ini apa yang harus dilakukan Pak kalau sudah terkena tipu ini? Ya, di tanah air itu memang marak sekali iklan-iklan yang menawarkan haji tanpa antri. Anda bisa berangkat haji tanpa antri, kemudian Anda bisa berhaji dengan skema haji dalam negeri ya, mukimin lah ya, penduduk setempat gitu. Itu marak sekali. Nah, sesungguhnya jamaah itu tidak punya pengetahuan yang cukup tentang itu, kecuali ada orang yang menawar-nawarkan. Nah, tapi tentu ini karena sudah menjadi fenomena di tanah air, tentu kami juga akan terus melakukan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Nanti masyarakat sendiri akan mengambil pilihannya masing-masing, bahwa yang jelas-jelas dikelola oleh pemerintah berdasarkan kesepakatan dan dengan pemerintah Arab Saudi itu adalah menggunakan skema haji yang menggunakan kuota dan itu antri. Kalau haji tidak antri itu dipastikan bahwa itu tidak dikelola oleh pemerintah, sehingga pemerintah tidak bisa menjamin perlindungan terhadap bisa haji betulan atau tidak terhadap warga yang menggunakan pilihan itu. Nah, oleh karena itu maka kami memastikan kalau ada tawaran-tawaran haji tanpa antri itu bukan haji yang dikelola oleh pemerintah. Dan itu tidak sepengetahuan dari pemerintah Arab Saudi yang diberikan kepada Indonesia. Nah, kalau misalnya sudah kena tipu, itu lapornya ke Kementerian Agama atau ke polisi Pak? Karena itu usulnya pidana tentu ke polisi. Ke polisi ya, jadi Kementerian Agama tidak melaporkan ke kami nanti kita teruskan ke polisi. Oh betul, oke. Cuman masalahnya ini agak unik ya, agak unik soal haji ini. Banyak sekali orang yang dalam tanda kutip itu kena tipu dan kemudian minta kami untuk memproses para penipunya. Tetapi jamaahnya sendiri sebagai korban tidak mau menjadi saksi. Oh repot Pak. Kan ini kan karena deliknya delik aduan kan. Itu. Nah, dalam hal seperti ini kan ada keyakinan dari hampir seluruh masyarakat kita. Ibadah haji itu di sana ada situasi yang dalam bahasa Jawanya itu kalau kamu melakukan melakukan kesalahan di masa lalu dan kamu haji, disitulah akan mendapatkan balasannya gitu. Nah, ketika dia ditipu, dia tuh takut kalau dia kemudian menjadi saksi karena ditipu, jangan-jangan saya dulu penipu kan. Takut ketahuannya itu lah mereka. Atau mungkin dia takut nggak bisa berangkat nanti Pak? Bisa jadi begitu. Artinya satu sisi bahwa dia ingin orang yang menipu itu diproses secara hukum, tapi di sisi lain dia tidak mau menjadi saksi. Nah, ini juga akan memperlambat penyelesaian masalah-masalah ini. Gitu. Jadi ini kira-kira lah. Jadi maksud kita ya, kalau memang betul-betul menjadi korban, nggak apa-apa jadi saksi supaya
kedepannya itu tidak terjadi lagi. Betul. Tapi kalau tidak ada orang yang mau menjadi saksi itu dan menyelesaikan masalah itu, maka seterusnya akan merasa aman terus pelaku-pelakunya itu. Karena toh saya tidak diapa-apakan gitu. Oke. Nah, itu. Wah, ya, itu penting itu. Ya. Ini menarik nih Pak bicara haji nih Pak, karena memang salah satu prioritas hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi nomor satunya itu adalah haji. Itu tidak mungkin dilupakan. Itu memang nomor satu itu di prioritas itu. Nah, podcast kita nih menarik nih, tapi memang sudah waktunya berakhir. Saya minta mungkin dari Pak Nas dulu untuk closing statement Pak, bagaimana tentang persiapan haji atau mungkin himbauan-himbauan lainnya tentang haji yang aman. Ya, pertama saya menyampaikan bahwa tahun 2023 ini pemerintah Arab Saudi betul-betul memberikan kelonggaran kepada kita. Jadi sejak bulan Juni ya, itu sudah ditetapkan kuota kepada masing-masing negara. Biasanya itu di bulan-bulan Desember dan bulan Januari. Artinya kita bisa melakukan persiapan lebih panjang lagi ya, lebih longgar lagi. Yang kedua, tentu kami di kantor urusan haji sering menemukan kasus-kasus baik umrah maupun haji yang penipuan-penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagian sudah kita proses Pak Direktur, jadi dan sudah masuk ranah hukum dan bahkan sudah ada yang dihukum ya. Kasus haji juga demikian. Tahun lalu ada jamaah yang masuk ke Arab Saudi tapi kemudian visanya itu diperiksa fake visa ya, visa palsu ya. Kemudian harus dipulangkan. Jadi di momen ini saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita ingin berhaji maka berhajilah sesuai dengan ketentuan, menggunakan jalur reguler, mendaftar melalui Kementerian Agama, baik itu haji khusus maupun haji reguler, sehingga nanti keamanannya dan kepastiannya terjamin. Dan kami sampaikan bahwa kami khususnya di kantor urusan haji tidak pernah mengkoordinir haji untuk para PMI yang ada di Arab Saudi ini, karena tusi kami adalah membantu memfasilitasi Kementerian Agama dalam hal ini JPHU untuk berkomunikasi dengan instansi-instansi di Arab Saudi. Ya. Sekira itu. Baik, terima kasih Pak Nas. Silahkan Pak Direktur. Iya, sebagai pemerintah Republik Indonesia ya, Kementerian Agama selalu melakukan koordinasi yang intens dengan Kementerian Luar Negeri. Ya. Utamanya tentu karena Arab Saudi itu sebagaimana disampaikan haji itu nomor satu ya. Nah, terhadap animo masyarakat yang luar biasa banyaknya. Ini juga kami ingin menyampaikan bahwa kalau umroh itu diberikan waktu longgar sepanjang tahun ya di luar musim haji, dan umroh itu tidak dikenal satu kegiatan di satu tempat ya, tetapi haji itu karena tanggal 9 Dzulhijjah itu menurut kesepakatan para ulama, dan itu juga menjadi ketentuan dari pemerintah Arab Saudi. Meskipun ada ulama yang mengatakan haji itu bisa di luar itu, tetapi Arab Saudi tetap menyelenggarakan hajinya di tanggal 9 Dzulhijjah, sehingga di tempat yang sama dengan batasan-batasan syar'i yang tidak bertambah, yang tetap seperti itu, sehingga kapasitasnya tentu terbatas. Nah, oleh karena itu maka Arab Saudi sangat hati-hati sekali terkait dengan penambahan kuota secara internasional. Yang sering kita dapatkan tambahan-tambahan kuota itu di akhir-akhir menjelang penutupan kedatangan jamaah. Itu setelah mengkalkulasi dari penggunaan visa dari seluruh negara. Jadi kalau ada negara yang tidak menggunakan, lalu kemudian itu dikalkulasi, kemudian dibagikan lagi sebagai tambahan. Nah, tentu baik Menteri Luar Negeri maupun Menteri Agama sangat concern terkait dengan itu. Setiap momen pertemuan dengan pemerintah Arab Saudi selalu disampaikan bahwa antrian kita sudah sangat panjang, dan jika memungkinkan maka ditambah kuotanya untuk Indonesia untuk mengurangi antrian itu. Tetapi juga masyarakat perlu tahu bahwa keterbatasan wilayah di Arafah, Musdalifah dan Mina itu tidak bisa serta-merta Arab Saudi menambah jumlah itu dengan jumlah yang fantastis, yang cukup banyak, karena itu tentu akan menyusahkan semua orang. Ditempatkan berdesak-desakan itu jamaah susah, ditempatkan di luar itu tidak sah. Betul. Itu, sehingga ya pertimbangan-pertimbangan itulah kemudian Arab Saudi dengan sangat berat hati sampai hari ini tentu
tidak menambah jumlah secara besar-besar. Ya. Karena itu untuk menyangkut keselamatan dan juga keamanan jamaah itu dan keabsahan ibadah. Ya. Oleh karena itu, jemaah sekalian, tentu antrian-antrian itu menjadi sesuatu yang niscaya ya, karena situasi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang penting sudah membuktikan diri dengan mendaftar, insya Allah sudah dihitung sebagai niat haji dan terhitung sebagai ibadah haji sampai dengan waktunya dipanggil Allah untuk sampai tiba di tanah suci, menggunakan cara-cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, terima kasih Pak Direktur. Terima kasih juga Pak Nas. Nah, ini kita akhiri podcast kita. Baik, Bapak Ibu semua, demikian podcast Ahlan KBRI Riyadh tentang haji. Mau podcast tentang apa lagi? Silahkan komen di bawah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Direktur. Ya.